Gula Purwokerto ketemu dengan Mas Guru T. Widodo. Beliau ngajar multimedia. Sebenarnya terima kasih salam dari kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya, Mas Guru, Mas Trik, Anda ini sekarang ngajar apa, Pak? Produktif multimedia. Produktif multimedia. Nah, tentunya nggak lepas dong menggunakan peralatan multimedia dalam mengajar. Oh iya, itu ya interaksinya ya 80%. Pakai gadget ya. Terus anak-anak memiliki nggak? 100% punya? Kalau untuk HP dengan ya punya. Punya. 100%. Ya, untuk HP. Tapi komputer yang sesuai spek Tidak harus ke sekolah ya. Iya. Nah, selama Rasionya satu kelas ya dari 36 siswa 3-5 yang punya yang komputer. punya Ya. satu yang spesifikasinya mumpuni ya. 1-2 saja. Ya, kami paham dari kelompok mana mereka berasal. Oh iya. Karena mereka itu pengen sekolah di SMK itu lulus langsung bekerja. Ya. Dengan PJJ kali ini kan banyak sekali kejadian learning loss ya, Mas. Iya. Gimana cara ngatasinya? Kalau multimedia itu kan keilmuannya mudah didapat. Jadi salah satu bentuknya kan ceritanya kan ini akhir zaman nih Pak. Ya. Pintu ilmu kan sudah dibuka selebar-lebarnya. Oke. Nah, salah satunya untuk dunia IT itu kan Ya. asal kita mau belajar browsing itu ya pasti ada ilmunya di situ. Artinya bisa autodidak ya. Oh bisa ya. Jadi siswa bisa belajar sendiri, nyari sendiri. Tergantung siswa itu kepengen menguasai ilmu apa. Di bidang apa gitu ya. Ya. Nah, banyak teman-teman ini sering lupa yang diajarkan skill ya. Padahal skill itu kan terdiri dari dua bagian, hard skill dan soft skill. Ya. Gimana menurut Anda? Yang umumnya yang dikejar itu hanya hard skill saja, pengetahuan, keterampilan. Nah, kebetulan kalau multimedia itu kan posisinya untuk hard skillnya bisa diperoleh di mana saja. Ya. Jadi karena rasionya seperti itu, jadi saya secara pribadi interaksi dengan anak justru 80% soft skill. Karena hard skillnya bisa mereka peroleh sendiri. Dimanapun ya, Iya. kapanpun. Ya, asal mereka mau ya. Iya, jadi justru permasalahan yang sedang dihadapi saat ini ketika mereka tidak ada kontrol dari orang tua, Ya. itu biasanya mereka lost. Dia tidak bisa menghentikan diri sendiri ketika dia sedang bermain game. Ya. Bilangnya sama orang tua lagi belajar, ternyata nge-game. Ya. Nah itu dia sendiri menghentikan, tidak bisa. Oh gitu. Nah, makanya dengan soft skill itu kita pandu anak-anak bahwa dia bisa ngerem sendiri. Oh gitu. Gitu. Jadi karena pembiasaan ya. Jadi tidak Belum belum sampai ke pembiasaan. sampai ke situ. Iya, paling kalimat yang sering saya lontarkan ke anak-anak biasanya begini. Kamu mau belajar enggak ya? Enggak belajar? Oh, enggak masalah. Enggak mau belajar, enggak menyiapkan masa depan, enggak masalah. Semangat saja, yang penting satu, jaga kesehatan. Ya gitu. Kalau saya yang Soalnya penting madang. jadi ketika anak jaga kesehatan berarti kan dia memastikan bahwa usia 50 dia harus masih sehat. Ya. Kenapa usia 50 itu dia masih harus bekerja keras? Karena di masa dia harus belajar tidak belajar. Ya gitu. Jadi nanti kan si anak mikir sendiri. Jadi belum sampai ke pembiasaan. Saya masih ke Baru tahap pemahaman ya, dipahamkan apa yang dilakukan. Jadi memang ada beberapa teman yang sudah mulai terbuka bahwa hard skill itu nanti bisa ngikutin. Yang penting soft skillnya bagus. Dan ini saya pernah waktu monitoring PKL dari pemilik bengkel yang sama menyarankan yang sama. Yang penting itu sikapnya bagus, Pak. Nanti kalau sikapnya bagus anak itu, maka banyak yang ingin membantu mengajari. Oh, iya. Nah ini kan jadi apa ya? Bukan hal yang mudah atau banyak tantangannya, karena kondisi orang tua itu berbeda-beda tentang pemahamannya dari dunia pendidikan. Nah, gimana langkah jenengan dalam hal ini?
Ya kalau yang sampai di sisi situ sih saya baru rencana, ya masih jauh lah. Oh gitu. Saya secara pribadi, karena harusnya kan ada komunikasi dengan orang tua. Ya. Kalau hal itu, Ya. nah, sedangkan keterbatasan saya di usia saya yang istilahnya masih 17 tahun ini ya Pak. Setuju, saya 18 plus. Itu kan saya masih kadang waktunya masih tersita di hal lain, masih kesibukan pribadi masih. Ya, Jadi ya. kalau untuk menghubungi orang tua untuk kepentingan Waktunya ya, Mas? iya masih belum Ya. masuk ke situ. Yang Tapi penting baru rencana. Ya, yang dipegang anaknya dulu ya. Nggih. Sama dengan saya, pengalaman ngajar itu 22 tahun. Nggih. Tapi yang sebenarnya hanya 2 tahun, yang 20 tahun itu pengulangan. Yang benar-benar belajar ya. Yang benar-benar belajar, selanjutnya pengulangan. Dan ini memang menjadi keprihatinan kita. Ada satu penelitian yang mengatakan SMK itu penyandang utama untuk angka Pengangguran. Iya. Ya saya sih setuju, karena banyak faktornya. Saya nggak menyalahkan peralatan yang terbatas. Sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Tapi yang jelas teman-teman kita itu gimana ya, masih ini. Jadi mengartikan skill itu ya keterampilan saja. Ya, padahal skill itu ada dua, hard skill dan soft skill. Nah, soft skill ini banyak terlupakan. Kalaupun ada yang fokus ke situ, sifatnya baru sampiran aja. Harusnya kan ada keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Yang nantinya justru yang dibutuhkan itu kemampuan soft skill nih. Dan ini tentu saja sangat dibutuhkan juga di bidang multimedia ya Mas. Oh, iya. Kalau ngelihat dari peta pembelajaran di usia, itu harusnya sih soft skill di SD dan di SMP Pak. Ya. Harusnya. Tapi pendidikan kita di sini, detik ini kan nggak usah saling menyalahkan ya Pak. Ya. Bagaimana bersanding. Iya. Pokoknya sekarang yang kita hadapi itu bagaimana kita atasi. Ya. Nah, harusnya soft skill itu dibentuk dari usia dini, kemudian sekarang nambah hard skill. Ya. Nah, tapi soft skillnya belum terbentuk, sekarang hard skill sudah harus harus Kejar. install, harus Iya. dikencang lah. Itu akhirnya kan ya masih harus ada faktor istilahnya strength, itu harus guru ini ditakuti atau tidak, akhirnya kan ke situ Pak. Ya. Penguasaan kelas akhirnya. Nggih. Guru itu penguasa kelas. Nggih. Padahal kita hanya guru kepenginnya kan kasih inspirasi saja, anak jalan sendiri. Betul. Harusnya kalau soft skillnya sudah terbentuk. Jadi paradigma sekarang sudah berubah. Guru itu tugasnya bukan hanya membimbing dan mengarahkan saja, tapi menemukan potensi anak didiknya. Ya, passionnya sebenarnya di bidang apa. Dan ini memang perlu guru, teman-teman guru itu belajar tentang teknik coaching. Bagaimana bisa mengcoaching anak didiknya sehingga tahu potensinya itu di mana. Selama ini yang dikerjakan kemampuan teknis saja. Padahal begitu tes wawancara yang ditanyakan adalah soft skillnya. Apa alasanmu kamu melamar di perusahaan ini? Apa kelemahanmu, apa kekuranganmu? Ceritakan diri kamu itu siapa. Karena yang dibutuhkan di dunia kerja kan seperti itu. Masalah hard skill sih 3 bulan di belajar 3 bulan selesai lah. Selesai, didiklat sesuai dengan kebutuhan perusahaan keterampilan selesai. Iya. Ya, inilah banyak yang terjebak di situ. Ya, wah macam-macam ini. Belum lagi hanya gara-gara baju tidak sengaja keluar ngomai marahi luar biasa. Padahal nggak ada hubungannya dengan masa depan. Nah inilah saya menemukan anak-anak yang boleh dikatakan waktu sekolah itu badung, ternyata saat ini bisa menjadi pimpinan. Iya. Iya. Nah ini ya karena mereka punya keberanian. Nah sebenarnya yang penting saat ini bagi saya juga menjaga agar learning loss itu tidak terlalu besar. Menurut Dina gimana? Ya. Yang sudah dilakukan agar tetap
tugas dikerjakan? Kalau saya secara pribadi belum menjalankan itu. Oh ya. Jadi masih mengalir lah, mengikuti kebijakan Ya. kepala sekolah bagaimana. Karena kebetulan saya juga jadi tim membangun aplikasi LMS di tingkat sekolahan. Ya, ya. Nah, untuk stressing di situ juga sudah luar biasa yang saya dapatkan. Jadi saya tidak berani untuk nambahi kegiatan yang sifatnya eksperimen pribadi itu. Oh ya. Belum lagi tuntutan untuk memanusiakan hubungan ya, menjaga hubungan yang positif dengan siswa. Ya. Tuntutannya itu harus dikerjakan, ini harus ini. Saya pun juga demikian. Nah ini ya, saya pun belum menemukan bagaimana caranya. Ya paling ya akhirnya nanti hutangnya itu akan saya lunasi pada saat PTM. Tetap materinya soft skill dengan komitmen, silahkan materinya dipelajari sendiri. Kalau nggak bisa tanya atau diskusi. Dan ini memang tantangan yang sangat luar biasa. Apalagi Anda yang membuat LMS-nya. Nah, gimana caranya agar terjadi interaktif yang bagus antara guru dan siswa di dalam LMS ini, Mas? Kalau itu kan, kalau LMS kan istilahnya kebijakan manajemen. Jadi kami di sini tim IT ya hanya sebatas mengerjakan apa yang ditugaskan. Jadi menciptakan LMS atau apa segala macam ya sampai situ. Nah, untuk selanjutnya untuk penerapan juga belum, karena proses pembuatan juga baru 80%, evaluasi juga belum, kemudian apalagi sampai ke tahap bagaimana caranya interaksinya lebih baik lagi ya. Dari yang masih jauh. Rutinitas saja masih belum dapat ya, apalagi yang untuk inovasi. Iya, betul. Iya. Pokoknya aja belum dapat gitu. Ya, betul. Dan ini memang tantangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Yang memang solusinya memang untuk PTN. Jangan PJJ itu ya sama seperti yang saya alami. Saya bikin video pembelajaran di YouTube, saya share untuk melihat gitu. Dari 10 menit durasi itu di YouTube studio saya klik, rata-rata mereka hanya membuka 3 menit. Skip gitu ya. Iya, 3 menit selesai terus absen di situ. Tidak dapat isinya apa? Iya, isinya nggak dapat. Dan kita nggak bisa memarahi mereka. Ya ini tantangan juga untuk kita. Jadi kurang efektif ya. Iya. Saya pun juga kalau misalnya di SMK ini kasus yang saya misalnya dengan live ya, pakai Jimit atau Zoom, kamera mereka dimatikan, entah anaknya di mana. Ini kan juga tantangan. Ya, menurut Mas Guru ini gimana caranya dalam mengajarkan soft skill ini di era pandemi ini atau PJJ? Kalau saya belum ke istilahnya evaluasinya ke situ belum. Yang tapi sudah dilakukan. Justru saya evaluasinya berbalik. Oh gitu. Jadi monggo Bapak Ibu kan sudah pirsa sendiri bagaimana dengan kami yang jadi guru di sini, dengan konsep bekerja kami di sini bukan hanya bekerja tapi berkarya, yang mungkin di mata masyarakat kadang guru kan kurang begitu dihargai. Ya, ya. Jadi saya hanya ambil hikmahnya lah Pak. Ya, ya. Jadi dengan tidak ada konsep pembelajaran PTM, akhirnya kan mereka juga menyadari betapa pentingnya guru. Kehadiran guru. Jadi ya mungkin untuk setiap situasi ya ada hikmahnya lah. Ya, ya. Jadi, masih mengalir sampai saat ya. ini
kita mau bagaimana, sudah berangkat terus ternyata juga tidak efektif juga, pokoknya mengalir dulu lah. Artinya nanti sudah menyiapkan bahan yang nanti akan diberikan saat PTM. Oh sudah bukan hanya 100%, mungkin 1000%. 1000%. Iya, justru nanti saya akan tuangkan, saya benar-benar mengukur nih kemampuan siswa dalam menangkap. Itu ice break-nya bolak-balik. Dalam 4 jam saya bisa 5 kali. Oh gitu. 4 jam ya. Sampai anak itu pokoknya keluar dari ruangan saya itu ya berasap. Kecapean lah. Ya. Karena ngantuk dikit, istirahat dulu, terus nanti dia sudah refresh, tekan lagi gitu. Jadi benar-benar lelah mereka. Ya. Saya pun juga pernah melakukannya dengan lagu, bahasa mereka kan lagu inspiratif, kemudian saya coba terangkan, kalau itu lagunya barat saya coba terangkan terjemahannya, dan mereka sangat antusias sekali. Dengan artinya kesepakatan dan konsekuensi. Kalau tidak belajar sendiri gimana, kalau tidak mengumpulkan tugas sendiri gimana. Jadi mereka kasih umpan balik ke saya. Ya, kita nggak bisa berpikir bahwa situasi ini normal, dan kita berpikir bahwa ini normal harus begini-begini. Kondisinya kan normal. Iya. Pernah mengalami komplain dari orang tua, Pak? Tidak. Justru saya mau komplain ke orang tua. Oh gimana? Ya, begini, misalkan kayak ada ini kan, karena bulan Februari kemarin kan sudah mulai pemberangkatan PKL. Ya. Nah, ada 5 anak itu tidak ada komunikasi. Ya. Ketika ada pembekalan PKL, mereka itu hadir. Ya. Yang jadi kami istilahnya tepok jidat itu, mereka tidak hadir, tidak berangkat, itu tidak merasa bersalah. Ya. Ya, betul. Saya pengen dia merasa bersalahnya, itu kan bingung. Waduh, salah kok orang paham, jadi orang rumangsa salah. Tidak jadi merasa berdosa ya. Tidak, jadi waduh, ini kan kalau menurut saya itu kan salah asuh dari keluarga. Kembali masalah sikap tadi ya. Okay. Jadi saya kembalinya malah saya mau protes sama orang tua. Sudah pendidikan gratis, tidak dipungut biaya, terus anaknya juga kayak gitu dibiarin. Ya. Malah ada yang berpikir gini, wah sekolah gratis iki. Anda repot lagi. Nah itu yang banyak sekali filosofi yang rusak hari ini. Ya. Contohnya ya sekolah gratis itu kan, kalau saya secara pribadi tidak setuju. Ya. Tidak setujunya, jadi justru karena sekolah gratis, ya tadi jadi muncul kalimat iki, terus motivasi untuk mengejar ilmunya juga berkurang, terus dari orang tua juga dorongannya kurang, banyak filosofi yang rusak ya, kayak istilahnya jerba suki mau beyo, kan akhirnya sudah tidak berlaku lagi. Padahal itu kan tetap tidak hilang. Ya. Tetap ada ya. Jadi permasalahan yang ada itu cukup banyak tantangannya. Ya untuk mengatasi memang kita nggak bisa sendirian. Okay. Karena kita harus saling menguatkan. Okay. Ya. Sesama guru itu harus satu pemikiran. Tapi yang nggak mudah untuk membuat satu pemikiran. Ya backgroundnya juga masing-masing. Ya. Kepeduliannya juga berbeda-beda. Okay. Dan kita nggak bisa menyalahkan yang lain. Ya, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Bukan hanya kepeduliannya, mungkin kepeduliannya juga terpengaruh dari situasinya mereka juga. Oh gitu. Rumit lah. Oke Mas Guru Tri Widodo, terima kasih waktu bincang-bincangnya. Ada pesan-pesan Mas sebelum kita closing? Sepertinya cukup lah. Oke. Terima kasih. Terimalah salam dari kami, komunitas guru belajar Banyumas. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Terima kasih.